Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini ketemu lagi sama Bu Yulia. Sayangnya kita belum bisa ketemu tatap muka karena kelas 12 sedang ada ujian TKA. Ya, kita doakan bersama semoga kelas 12 diberikan kelancaran dalam mengerjakan ujian. Nah, hari ini kita melakukan pembelajaran daring. Bu Yulia berharap ya, semoga tidak mematahkan semangat kalian untuk terus belajar meskipun tidak di sekolah ya, karena ini di rumah masing-masing. Dan for your information, hari ini kita akan belajar kalkulasi atau menghitung ya. Nah, di sini juga sudah ada gambar kalkulator. Jadi, mulai sekarang bisa disiapkan kalkulatornya. Boleh pakai kalkulator biasa, kalkulator saintifik atau bawaan dari HP. Nah, ini santai aja. Kalian juga boleh sambil menyiapkan camilan atau air putih. Kalau nanti kalian lelah menghitung ini resep, kalian bisa di-pause dulu videonya, bisa rehat dulu gitu ya. Sambil ngisi amunisi maksud Bu Yulia. Oke, sebelum masuk ke resep, Bu Yulia mau tanya satu hal. Adakah di antara kalian pada saat sakit periksa ke dokter, lalu sama dokter dikasih resep untuk ditebus di apotik? Pernah ya, mungkin bukan kalian, bisa jadi pada saat keluarga kalian sakit, entah itu orang tua atau adik kalian gitu ya. Nah, pada saat di apotik, kalian mengamati tidak apa sih yang dilakukan mbak-mbak atau mas-masnya setelah menerima resep itu? Belum ada yang tahu. Baik, Bu Yulia jelaskan sedikit ya. Jadi kita lagi membahas tentang alur pelayanan resep. Terdiri dari 3 nih kalau Bu Yulia singkat ya. Yang pertama adalah penerimaan resep. Pada saat menerima resep, kita akan membaca resepnya. Setelah kita baca, kita analisis kelengkapan resepnya. Apa sih yang tidak ada di situ? Nah, kalau yang tidak ada, itu bisa ditanyakan ke pasien. Setelah screening kelengkapan data resepnya, bisa dihitung jumlah obat yang dibutuhkan oleh pasien. Gitu. Nah, baru masuk ke tahap kedua, yaitu dispensing atau penyiapan obat. Setelah kalian hitung jumlah yang dibutuhkan, bisa diambil nih di rak-rak penyimpanan obatnya gitu. Setelah itu bisa langsung dikemas atau diracik dulu sesuai dengan perintah resepnya. Dan bisa langsung dikasih etiket. Jangan lupa etiket ada 2. Etiket apa aja tuh? Biru dan putih. Terus yang ketiga, itu penyerahan resep kepada pasien melalui komunikasi informasi dan edukasi atau KIE. Nah, itu gimana Bu kalau komunikasinya? Apakah nanti kita belajar? Pasti kita akan belajar. Tapi Bu Yulia pengen kalian belajarnya itu sesuai alur, nak. Runtut dulu ya. Nah, jadi belajar komunikasinya terakhir. Karena kemarin kita forward ke belakang, kalian udah belajar bagaimana cara membaca resep, bahkan screening juga ya kan. Kemudian belajar juga membuat kopi resep sampai etiket. Nah, hari ini kelanjutannya terkait kalkulasi atau perhitungan jumlah obat yang dibutuhkan sesuai dengan resep. Apa aja Bu yang kita bahas hari ini? Baik, yang kita bahas adalah perhitungan resep non-racikan dan juga resep racikan, baik yang ada DTD dan yang tidak ada DTD. Oke, Bu Yulia sambil reminder, selain disiapkan kalkulator, juga disiapkan buku singkatan ya. Siapa tahu ada yang lupa terkait signanya atau singkatan-singkatannya. Oke, next. Sebelum masuk ke resep, Bu Yulia mau mereview dulu nih terkait satuan berat. Satuan utama berat adalah apa kemarin? Gram ya, gram. Nah, selain gram yang biasanya seringkali digunakan dalam skala lab itu adalah miligram. Karena kalian masih sering tidak teliti dalam mengkonversi gram ke miligram, jadi ini Bu Yulia selipkan sedikit ya, Nak. Oke, gram ke miligram. Kita kalau mau konversi gram ke miligram, karena turun 3, 1, 2, 3. Kalau turun berarti dikali. Turun 3 berarti dikali 1000. Nah, sementara kalau miligram ke gram kan naik ya. 1, 2, 3.
naik. Kalau naik berarti dibagi, karena naik 3 berarti dibagi 1000. Ini Bu Yulia ada trik cepatnya. Ini Bu Yulia ada trik cepatnya. Kalau kalian mau konversi gram ke miligram atau dikalikan dengan 1000, kalian bisa geser tanda koma, tanda desimal atau tanda koma ya. 3 langkah ke kanan. Tiga langkah. Kenapa kok 3 langkah, Bu? Karena tadi naik 3 ya. Atau nolnya di sini tuh ada 3, jadi 3 langkah ke kanan. Sementara kalau mau konversi miligram ke gram atau dibagi 1000, ini bisa kita tambahkan tanda desimal dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Sejumlah berapa, Bu? 3 langkah. Sama. Cuma kalau yang konversi gram ke miligram itu ke kanan. Kalau miligram ke gram itu ke kiri. Contoh ya. Contoh ini. Berapa ya? 0,75 gram deh. 0,75 gram. Itu berapa miligram? 0,75 gram. Berapa miligram? Coba ya, kita geser tanda desimal 3 langkah ke kanan. Desimalnya ada di sini. Kita pindah ke sini, kita kasih titik. Terus ini titik 1, 2, dan 3 terakhir di sini. Karena di sini masih ada space kosong, kita tambahin 0. Jadi 750 miligram gitu. Terus misalnya 0,0007 gram. Berapa miligram, Bu? Sama, kita geser desimalnya ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti nggak kita tambahin 0 ya, karena nggak ada space kosong. Jadi 0,07 gram sama dengan 7 miligram. Nah, sekarang yang ketiga, kalau ngubah miligram ke gram, Bu, lebih gampang lagi nih. Misal Bu Yulia ada 500 miligram. Berapa gram? Karena kebalikannya, kalau yang gram ke miligram itu kan gesernya ke kanan. Nah, ini kita kasih desimal dari kanan ke kiri. Oke. Kita geser berapa? 3 ya, 3 langkah sama. 1, 2, 3. Di sini ada desimal. Nah, karena ada koma di depan, jadi kita tambahin 0. 0,500. Atau kalau kita singkat sama dengan 0,5 gram. Gitu ya, Nak ya. Nanti bisa sambil di-review lagi ya. Oke, next. Nah, bagaimana cara mengetahui jumlah obat yang dibutuhkan pada resep? Oke, next. Kita bahas dulu yang non-racikan, resep non-racikan. Langsung ke tips aja. Kalau pasiennya itu ingin menebus atau mengambil seluruh obat pada resepnya, yang kita lihat adalah numero atau jumlah ya, tiap recipe-nya. Tapi kalau pasien ingin mengambil untuk beberapa hari, misalnya Bu, resepnya itu untuk kebutuhan 30 hari, tapi pasiennya pengen ngambil sepertiganya dulu wes untuk 10 hari. Nah, caranya kalian hitung nih, sesuai dengan aturan pakai, atau kalian lihat di Signa. Ya, dikalikan dengan jumlah hari. Kalau bingung, ini Bu Yulia kasih contoh ya. Contoh yang ini dulu wes, Panadol. Recipe Panadol chewable atau ambillah Panadol tablet kunyah.
sejumlah 10, tandai 3 kali sehari 1 tablet. Berarti aturan pakainya berapa nih? 3 kali sehari 1 tablet. Atau kalau kita singkat sama dengan 3 kali 1 tablet. Andai kata pasiennya itu ingin mengambil untuk kebutuhan 2 hari. Pasien mengambil untuk kebutuhan 2 hari. Ya sudah, kita hitung sesuai dengan ini ya. Aturan pakai atau signanya dikali dengan jumlah hari. Aturan pakainya ini 3 dikali 1, berarti kita tulis 3 kali 1. Jumlah harinya berapa nih? 2 hari. Dikali 2 sama dengan 6 tablet. Gitu ya. Kenapa Bu kok yang satuan tabletnya tetap diikutkan? Iya nak, karena signa atau aturan pakai itu tidak mesti 1 tablet. Tiap minumnya bisa jadi 2 tablet, bisa jadi setengah tablet, kayak gitu ya. Oke, kemudian peraturan yang ketiga dan keempat ini ya. Kalau antibiotik itu kalau bisa harus diambil penuh. Karena apa? Karena antibiotik itu cara minumnya harus dihabiskan untuk mencegah resistensi atau kekebalan dari bakterinya. Sementara obat-obatan dengan bentuk sediaan flash atau botol ya, contohnya sirup, terus tetes mata atau tetes telinga, kemudian yang bentuknya tube seperti salep, krim, gel, dan lain sebagainya itu tidak bisa diambil setengah. Jadi harus diambil penuh gitu ya. Oke, next. Diingat-ingat ya, antibiotik sama bentuk sediaan yang bentuknya botol atau tube itu harus diambil penuh karena tidak bisa kita ambil setengahnya aja. Oke, next. Ini langsung kita masuk ke resep ya. Berapa jumlah obat yang dibutuhkan kalau pasiennya ngambil semuanya? Oke, kita baca dulu. Recipe cetirizine sirup numero 1, Signa 3DD1 CTH PRN kata. Langsung bahasa Indonesia aja ya. Ambillah cetirizine sirup sejumlah 1 flash. Kalau botol itu sama dengan flash, FLS. Kemudian kalau salep, gel, krim gitu ya, itu biasanya pakai tube. Numero 1 flash, Signa tandai 3 kali sehari 1 sendok teh bila perlu gatal. Sementara yang kedua, ambillah Panadol chewable sejumlah 10, tandai 3 kali sehari 1 tablet. Berarti kalau pasiennya ingin mengambil penuh ya, kita lihat apa tadi? Lihat numero. Berarti kalau cetirizine ya berarti 1 flash, satuannya kan flash atau botol. 1 flash atau 1 botol. Kalau Panadol 10 tablet. Oke. Bu Yulia juga mau reminder terkait angka Romawi. Angka Romawi karena ini juga sering kali dipakai ya di resep. Yang perlu diingat adalah V. V itu berapa nak? 5 ya. Terus X itu 10. L itu 50. C itu 100. Kalau misalnya XV berarti 15. Kalau XXX berarti 30. Kalau LX berarti 60. Kalau XC berarti 90. Yang paling sering dipakai itu antara 10, 12, 15, 30, 60, dan 90. Makanya kalian perlu mengingat-ingat V, X, L, dan C ya. Itu berapa artinya. Oke.
Kasus yang kedua, berapa jumlah obat yang dibutuhkan apabila pasien mengambil obat untuk 10 hari? Kalau pasiennya ingin mengambil untuk beberapa hari saja atau tidak diambil penuh, maka yang perlu kita lihat adalah signa atau aturan pakai. Ya, signa atau aturan pakai. Oke, kita baca satu-satu. Ambillah amlodipin 10 mg sejumlah 30. Tandai 1 tablet pagi hari. Yang kedua, kandesartan 8 mg sejumlah 30. Tandai 1 tablet pada malam hari. Ambillah simvastatin 20 mg sejumlah 30. Tandai setengah tablet pada malam hari. Kalau kita tuliskan, berarti yang amlodipin aturan pakainya 1 kali sehari 1 tablet. Kandesartan juga sama, 1 kali sehari 1 tablet. Sementara simvastatin ini agak berbeda, 1 kali sehari setengah tablet. Ya, ini aturan pakainya amlodipin sama kandesartan sama, sehari 1 kali. Sama juga 1 tablet, tetapi waktu minumnya berbeda. Kalau amlodipin pagi, ya pagi, sementara kandesartan malam gitu. Oke. Karena amlo sama kandesartan sama, jadi kita hitung jadi satu aja ya nak ya. Amlodipin dan kandesartan. Pasien ingin menebus untuk 10 hari. Sementara aturan pakainya 1 kali sehari 1 tablet. Berarti kita tulis dulu aturan pakainya 1 dikali 1 tablet dikali untuk kebutuhan berapa? 10 hari. Berarti 10 tablet yang perlu kalian siapkan atau jumlah yang dibutuhkan. Amlodipin dan kandesartan sejumlah 10 tablet. Terus obat kedua, simvastatin 20 mg. Aturan pakainya berbeda di sini ya. 1 kali sehari setengah tablet dan diambil untuk kebutuhan 10 hari. Setengah dikali 10 berarti 5 tablet. Yang dibutuhkan simvastatinnya berarti hanya 5 tablet saja. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, next. Nah, di sini ada latihan soal. Oke, Bu Yulia jelaskan dulu. Jadi dalam video ini nanti akan ada 4 latihan soal. Nah, latihan soalnya akan Bu Yulia selipkan di setelah penjelasan, kemudian nanti ada latihan soal. Penjelasan lagi, latihan soal lagi. Jadi kalian harus melihat penjelasan Bu Yulia ini sampai akhir. Ini latihan soal pertama, bisa di screenshot dulu ya nak ya. Dikerjakan nanti dulu. Minggu depan ini dikumpulkan pada saat kita pembelajaran tatap muka ya. Oke, sudah di screenshot. Next ya. Oke, kita balik lagi ke kopi resep. Kopi resep atau salinan resep. Karena kemarin banyak yang nggak masuk, jadi Bu Yulia juga mau mengulang materi sebelumnya terkait salinan resep. Di sini ada tulisan ITER 1 kali. Kemudian ada 2 obat, ya, kolkisin sejumlah 15, signanya 3 kali sehari 1 tablet, sudah diambil DETORIC plus 5. Dan obat yang kedua, natrium diklofenak 50 mg sejumlah 30, aturan pakainya juga sama, 3 kali sehari 1 tablet. Bila nyeri, sudah diambil DETORIC plus 10. Oke, ini resep ITER atau resep pengulangan. Resep ITER 1 kali. Kalau resep ITER 1 kali, kesempatan pasien mendapatkan obat sejumlah 2 kali, yaitu resep original dan resep ITER 1 kali. Ya, ini diingat-ingat.
Jadi kesempatan pasien untuk mengambil obat sejumlah 2 kali. Oke, kita hitung yang pertama colchicine. Harusnya jika diambil penuh ya sesuai dengan ini, ITER 1 kali, maka resep ori. Kita lihat numeronya, XV berarti 15. Resep orinya harusnya 15 ditambah 15. Harusnya pasien mendapatkan berapa? 30 tablet. Namun kita lihat di kopi resepnya. Tandanya apa nih di sini? Dat orik plus 5. Dat orik ini menandakan resep ori. Resep orinya sudah diambil. Resep ori berarti 15 plus 5. Berapa? 20 tablet. Karena di sini yang ditanyakan sisa obatnya, maka kita kurangin saja. 30 dikurangi 20 sama dengan 10 tablet. Ya, 10 tablet colchicine yang dibutuhkan. Terus yang kedua, natrium diclofenac. Kita lihat juga numeronya. Berapa nih? 30 ya. Resep ITER 1 kali berarti resep orinya 30, sejumlah 30 ditambah resep ITER 1 kali 30. Harusnya pasien mendapatkan 60 tablet. Nah, kita lihat keterangan di kita lihat keterangan di kopi resep ya. Di kopi resepnya keterangannya gimana? Dat orik plus 10. Dat orik tadi apa? Resep ori. Berarti resep orinya berapa tadi? 30 ditambah 10 keterangannya. Berarti 40 tablet. Karena yang ditanyakan sisa obat, maka kita kurangin. Jadi 20 tablet. Sehingga jawabannya berapa jumlah obat yang dibutuhkan jika pasien ingin menebus sisa obat? Berapa? Kalau colchicine berarti sisanya 10 tablet, natrium diclofenac sisanya 20 tablet. Paham? Oke, next ya. Nah, ini ada latihan soal kedua. Ini bisa kalian screenshot ya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah resep racikan. Oke. Oh iya, ini mohon maaf ya, yang ini diabaikan saja karena ini belum dihapus dari Canva. Kita fokus ke resep ini aja yang di bawah. Bu Yulia besarkan sedikit. Ini ada pertanyaan nih, apa bedanya resep 1 dengan resep 2? Apa yang membedakan nak ya? Kalau resep 1, coba kita baca ya. Ambillah salbutamol 2 mg, aminofilin 50 mg, pH cord 2 mg, SL atau sakarum laktis, QS, kuantum satis, secukupnya. MF pulv, Miscevac pulv, ambil, campur dan buatlah puyer sejumlah 10. Oke, sampai situ saja. Jadi, maksudnya kalau yang di sini itu tidak ada DTD. Sementara yang di resep 2, kita tulis aja resep 1, yang di sini resep 2. Sementara yang di resep 2, di bagian ini, perintah peracikannya, itu ada tanda DTD. DTD, apa itu DTD? Silakan bisa dibuka buku singkatannya. Thales dosis, atau artinya berikan sesuai dengan takaran. Maksudnya gimana, Bu? Oke, karena yang ini tadi kita baca, ambillah salbutamol 2 mg, aminofilin 50, pH cord 2 mg, SL secukupnya, campur dan buatlah puyer sejumlah 10. Jadi, kalau yang resep yang tidak ada DTD, maksudnya kalian disuruh mengambil ini. Disuruh ngambil 4 bahan ini, kemudian
campur jadi satu dan dibagi untuk 10 bungkus. Ya, 10 bungkus. Artinya, bahan-bahan yang di atas itu takaran untuk 10 bungkus saja. Untuk 10 bungkus, untuk semuanya, sesuai dengan numero. Sementara kalau resep 2, karena ada data less doses, jadi campur dan buatlah puyer sesuai dengan takaran sejumlah 10. Sesuai dengan takaran. Takaran yang dimaksud adalah takaran yang di atas ini. Jadi 4 obat ini itu adalah, nggak kelihatan, warna hitam deh. Takaran untuk 1 bungkus. Bisa dipahami kalau di sini karena tidak ada data less doses, jadi keterangan obat yang ada di resep itu adalah takaran untuk 10 bungkus. Sementara kalau yang di sini yang tidak ada, yang ada DTD-nya itu takaran untuk 1 bungkus. Jadi ketika kalian mau meracik ya, kalau kalian mau meracik 10 bungkus, ini kan 10 bungkus, kalian harus menyiapkan obat ini dengan cara menghitung jumlahnya dikalikan dengan numero. Oke, jadi kalau yang tidak ada DTD tidak dikali dengan numero, sementara kalau yang ada DTD, jumlah obat yang dibutuhkannya dikalikan dengan numero. Karena apa? Karena di sini balik lagi, ini hanya takaran untuk 1 bungkus keterangan resep di atas ini. Biar lebih mudah, langsung aja ke contoh soalnya. Kita bahas dulu yang resep tanpa DTD. Kalau resep tanpa DTD, ini ya, tidak dikalikan dengan numero. Artinya ya sudah, berarti kalau kalian mau bikin 10 bungkus, dokternya sudah ngitungin, Nak. Ya, yang keterangan yang ada di sini, ini untuk peracikan 10 bungkus. Ya sudah, berarti tidak perlu dihitung lagi. Berarti salbutamol yang dibutuhkan berapa? 2 mg. Aminofilin yang dibutuhkan berapa? 50 mg. pH cord 2 mg. SL atau sakarum laktis sebagai pemanis. QS atau secukupnya. Ya, dokternya ini baik hati sekali, sudah dihitungkan untuk 10 bungkus gitu. Nah Bu, kalau misalnya pasiennya cuma mau ngambil setengahnya aja, bagaimana cara ngitungnya? Kalau ini kan sudah ditakar untuk 10 bungkus sama dokternya. Misal gitu ya. Pasien ambil setengahnya. Setengah dari total resep. Setengah dari total resep berarti setengah dikali berapa? Numeronya ini 10 ya. 5 bungkus. Berarti kebutuhan salbutamolnya jumlah yang dibutuhkan pasien per jumlah per numero resep dikali jumlah salbutamol. Sesuai dengan resep. Ini diingat-ingat ya, jumlah yang dibutuhkan pasien atau yang diinginkan, jumlah yang dibutuhkan atau yang diinginkan pasien per numero resepnya ini dikalikan dengan jumlah salbutamol. Oke, langsung kita eksekusi.
Jumlah yang dibutuhkan pasien berapa tadi? 5 bungkus. Ya, kita tulis di sini 5. Numeronya berapa? 10 ya, ini 10. 5 per 10 dikali jumlah salbutamol pada resep. Ya sudah, kita mengacu di sini. 2 mg. Maaf. 2 mg sama dengan berapa? 1 mg. Kemudian yang aminofilin juga sama. Lima per 10 jumlah yang dibutuhkan. Ya, jumlah yang ingin diambil pasien setengah. 5 bungkus per 10 numeronya dikalikan dengan jumlah yang tertera pada resep 50 mg sama dengan 25 mg. Yang pH code berarti sama kayak salbutamol 1 mg gitu ya nak. Terus nanti ngitung SL-nya gimana Bu kalau secukupnya? Nah nanti ada triknya sendiri dan Bu Yulia jelaskan di semester depan pada saat kalian mau praktikum gitu ya. Oke, next. Oke, tadi ini resep yang awal. Ini sudah ada keterangan satuannya. Bisa dilihat di sini satuannya miligram, miligram, miligram. Nah, sementara kalau resep yang di bawah, ini tidak ada satuannya nih, Bu. Maksudnya apa ini? Nggak ada satuannya. Yang ini numero, yang ini maaf, angka Romawi, yang ini juga angka Romawi. Maksudnya gimana, Bu? Oke, kita bahas dulu ya. Yang satuannya miligram. Kalau satuannya itu pakai berat, yang dipakai apa? Miligram atau gram, itu artinya obat itu harus ditimbang. Ya, berat, berarti harus ditimbang. Yang bisa ditimbang apa aja, Bu? Serbuk. Biasanya yang paling sering. Kemudian kalau satuannya itu volume, mililiter atau liter, berarti harus diukur pakai gelas ukur. Contohnya adalah sediaan cair. Terus ada lagi nih satuan tablet. Kemudian apalagi kapsul, bungkus. Kalau bungkus jarang sih. Tablet, kapsul, terus botol atau flash, terus ada satuan tube juga. Nah, ini. Kalau di sini tidak ada satuannya, maka kita pakai satuan umum berat. Ingat satuan utama yang digunakan untuk satuan berat adalah gram. Jadi, Bu Yulia tulis juga ya. Jika tidak ada satuan, maka satuannya sama dengan gram atau satuan utama berat. Jadi obatnya nanti akan ditimbang. Terus yang kedua, kalau di sini tertera angka Romawi, jika satuannya itu adalah angka Romawi, maka yang dimaksud itu adalah bentuk sediaan yang bukan serbuk. Contohnya tablet, kapsul, jadi nggak ditimbang atau diukur. Terus botol atau tube gitu. Oke, kita langsung ke ini resep di samping. Karena di sini ada DTD apa tidak, Nak? Tidak ada DTD ya. Kalau tidak ada DTD berarti perlu dikalikan apa tidak? Tidak dikalikan. Numeronya XII. Berarti berapa nih? 12 bungkus. Oke, berarti yang pertama yang dibutuhkan berarti PCT-nya
PCT serbuknya sejumlah 1,5, karena tidak ada satuan berarti 1,5 gram. Terus yang kedua, guaifenesin. Kan di sini angka Romawi 6, berarti guaifenesin tablet. Dikasih keterangan ya. Guaifenesin tablet sejumlah VI berarti 6 tablet. Terus yang ketiga, triamcinolon. Ini juga karena angka Romawi ya. Tablet 3 tablet. Gitu. Jadi ini catatannya diingat-ingat ya nak ya. Kalau tidak ada satuannya pakai gram. Kalau angka Romawi berarti yang selain serbuk bisa jadi tablet, kapsul, terus botol atau tub. Tapi yang paling sering kalau puyer-puyer kapsul-kapsul biasanya pakainya tablet atau kapsul gitu. Oke, next. Oke, sebelum masuk ke resep DTD. Kalau resep non DTD tadi berarti dikalikan dengan numero apa tidak? Tidak, karena takaran pada resepnya ya dokternya sudah menakar untuk sesuai dengan jumlah numeronya, ya jumlah yang dibutuhkan pada resep. Nah, kalau resep DTD-nya, karena di sini tertera DTD, dataless doses, artinya apa tadi? Sesuai dengan takaran. Takarannya di sini berarti takaran untuk 1 bungkus, sehingga harus dikalikan dengan numero. Bentar. Oke. Langsung saja kita hitung salbutamol. Yang tertera pada resep berapa ini? 2 mg. 2 mg dikali dengan numeronya. Numeronya 10. Berarti 20 mg. Terus yang kedua, aminofilin. 50 mg dikali dengan numeronya 10 sama dengan 500 mg. Terus yang ketiga, pH cord. 2 mg dikali 10 sama dengan salbutamol. Terus yang keempat, SL-nya QS. Atau secukupnya untuk pemanis. Oke, paham? Jadi kalau di sini berarti dikalikan dengan numero. Terus Bu, kalau pasiennya itu mau ngambilnya cuma beberapa jumlah saja, kalau di sini kan jumlah penuhnya adalah 10. Ya, tapi pasiennya misal pasien mau ambil 6 gitu. 6 bungkus atau untuk kebutuhan 2 hari. Maka cara ngitungnya bagaimana, Bu? Sama aja, Nak. Jadi maksudnya di sini tuh dikalikan dengan apa? Dengan jumlah kebutuhan. Kalau sesuai sama resep, ya, jumlah kebutuhannya berapa? Sesuai sama numero dong, 10. Tapi kalau pasiennya ingin mengambil untuk beberapa hari saja, contohnya ini untuk 2 hari, jadi 6 bungkus, maka ini ya, yang untuk 6 bungkus, maka salbutamol 2 mg dikali dengan jumlah kebutuhannya 6 bungkus. Jawabannya adalah 12 mg. Gitu ya, Nak ya. Jadi dikalikan dengan numero kalau pasiennya ingin mengambil penuh, atau dikalikan dengan jumlah kebutuhan yang diinginkan pasien. Gitu. Next. Nah, ini ada resep asli dari dokter hewan. Ini pasiennya Bu Yulia samarkan aja ya. Oke.
Di sini ada yang unik nih satuannya. Ini ada satuan tablet. Maaf, nggak kelihatan ya. Ini ada satuan tablet dan ada satuan tablet. Kita baca dulu. Ambillah Glyceofulvin 50 mg, Heptasan 1/4 tablet, Neurosan B 1/10 tablet, Sakarum lactis GS atau secukupnya. Campur dan buatlah puyer sesuai dengan takaran sejumlah 10. Tandai 1 kali sehari 1 bungkus. Oke, coba kita hitung. Berarti Glyceofulvin yang dibutuhkan di resepnya berapa? Nih ya, 50 mg. 50 mg dikalikan dengan 10 sama dengan 500 mg. Terus yang kedua, heptasan tablet. Yang dibutuhkan berapa di situ? 1/4 tablet. Dikalikan tetap ya sama numero 10. Sama dengan berapa? 1/4 dikali 10? 2,5 tablet. Terus yang ketiga, Neurosan B. Neurosan B-nya berapa? 1/10 tablet dikalikan 10 sama dengan 1 tablet. Terus yang keempat, SL-nya secukupnya. Terus ada pertanyaan nih, Bu, kalau misalnya nggak bulat ini gimana, Bu? 2,5 tablet. Masa dipotek? Atau digunting? Nah, caranya nanti akan dilakukan penipisan tablet. Kalau sesuai sama teori ya, itu ditipiskan yang awalnya 1 tablet kita pecah jadi setengah bagian dan setengah bagian gitu. Tapi dengan cara tidak digunting, karena kalau nanti digunting kadang ada remahan-remahan serbuknya yang terbuang dan itu akan mengurangi dosisnya gitu ya. Makanya kalau sesuai sama teori nanti ada yang namanya penipisan tablet. Caranya gimana, Bu? Nah, itu semester depan aja. Sekarang belajarnya ini dulu. Oke, tadi ada... Oke, sebelum masuk ke ini, Bu Yulia mau tanya, ada pertanyaan atau tidak? Kalau kalian masih bingung, nanti bisa diputar balik videonya, atau kalau masih, Bu, ini kan harusnya gini gitu, atau Bu, saya kok masih belum paham ya, udah diputar bolak-balik gitu misalnya, boleh kalau mau bertanya sama Bu Yulia, karena kita nggak ketemu di sekolah, maka bisa chat Bu Yulia langsung gitu. Nah, ini ada latihan soal ketiga untuk kalian. Resepnya DTD atau tidak, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ada 3 recipe, kalian hitung juga 3-3-nya. Ya, sudah di screenshot? Oke, next. Ini latihan soal keempat. Ada 2 recipe. Yang satu racikan dan satunya non-racikan. Tapi di sini pasien hanya ingin menebus setengah saja, setengah dari numero. Jadi setengah dikali 12, kan numeronya masing-masing ini 12. Jadi masing-masing mau ngambil 6 saja, gitu ya. Nanti dikerjakan dulu sebisanya, tidak boleh contek-mencontek ya nak. Bu Yulia ingin tahu kalian sudah paham atau tidak. Minggu depan akan Bu Yulia review lagi sama ngoreksi punya kalian, dan Bu Yulia akan menjelaskan kalkulasi resep khusus. Maksudnya gimana, Bu? Kalkulasi apabila jika ada obat yang tidak tersedia. Nanti kalau misalnya sama resepnya itu satuannya miligram, harusnya kan ditimbang. Tapi karena di apotek nggak ada yang bentuknya serbuk, maka kita alihkan ke tablet. Dari miligram ke tablet, itu gimana cara konversinya? Kita pakai sesuai dengan kekuatan tiap
tablet atau tiap kapsulnya, kayak gitu. Nah, nanti karena itu agak ribet, enggak sih sebenarnya gampang sih nak, cuma kita perlu tahu kekuatan sediaan. Nanti Bu Yulia jelaskan offline saja minggu depan. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga minggu depan bisa ketemu lagi sama Bu Yulia. Ya, belajar farmasi itu menyenangkan kalau kalian ada keinginan untuk belajar. Nggak sulit kok, pelan-pelan aja. Sesuai dengan kompetensi kalian, karena masih kelas 10, jadi pengenalan dasar-dasarnya dulu, gitu ya. Oke, Bu Yulia akhiri sampai di sini. Jika ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.